Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti foto di awal tadi, teman-teman itu lihat, itu bukan uang Taiwan, bukan uang Singapura, atau juga bukan uang Hong Kong ya. Yang mana di sini uang dolar Arab Saudi ya. Yang mana di sini uangnya bertuliskan United Arab Emirates Central Bank. Dan teman-teman tahu ini bukan gaji seorang Mbak TKW. Yang mana teman-teman pasti ingat kasus yang pernah saya bongkar dulu, yang pernah saya viralkan dan sampai dimuat di salah satu situs sebuah berita ya. Yang mana kejadian seperti ini, mungkin teman-teman masih pada ingat ya. Jadi ada salah satu Mbak TKW yang pulang bekerja dari Timur Tengah. Dan kedapatan dia kan ketika bekerja itu setiap 1 tahun 1 kali dikasih hadiah sama majikannya, itu berupa gelang ya, gelang tangan. Dan situ kebetulan mbaknya itu bekerja kurang lebih 6 tahun ya, otomatis mendapatkan 6 biji. Dan begitu senang ya kita sampai setiap tahun mendapatkan hadiah emas ya, yaitu gelang tangan berupa emas yang begitu bagus. Namun beda ceritanya setelah pulang dan nyampe di Bandara Soekarno, apalagi kena periksa oleh bea cukai. Yang mana seperti yang pernah saya ceritakan dulu ya, yaitu mbaknya itu sampai kena pajak kurang lebih 32 juta rupiah. Coba bayangin, Anda dikasih hadiah sama majikan berupa emas 6 biji ya, 6 gelang. Namun pas di bandara harus membayar 32 juta rupiah. Apa kalian nggak sampai terbirit-birit ya? Saya yakin di antara kalian yang pulang dari luar negeri itu nggak mungkin bawa uang cash banyak ya. Paling pegangan antara 3 hingga 4 juta. Mungkin untuk ongkos travel, ataupun mungkin untuk makan, ataupun mungkin untuk beli oleh-oleh. Jarang yang nyampe membawa sampai uang begitu banyaknya. Sedangkan di sini pihak bea cukainya sampai meminta pajak 32 juta rupiah. Ini sesuatu yang sangat tolol ya. Nah di situ juga karena mungkin pihak bea cukai ngotot ya meminta pajak dan invoice dari emas tersebut. Akhirnya si mbak ini langsung menelpon majikannya yang berada di Timur Tengah tersebut. Setelah ditelepon yang ngomong sama petugas bea cukai, dan petugas bea cukai justru ngomong ini sudah ketentuan pajak di Indonesia. Dan majikan mbaknya ini sampai geleng kepala, ini Indonesia kok seperti ini, sampai bilang seperti itu loh. Jadi itu sudah merupakan citra terburuk untuk bea cukai. Nah terus apa hubungannya dengan uang ini? Nah sekarang saya ceritakan bahwa ketika itu mbaknya tuh cuti cuman kalau nggak salah 2 minggu ya. Dia cuti cuma 2 minggu. Dan selepas 2 minggu, dia pulang lagi, balik lagi ya ke Timur Tengah, yaitu ke majikannya yang dulu. Dan dia ceritakanlah masalah emasnya yang sampai harus bayar denda 32 juta. Dan disitu diceritakan, akhirnya si majikannya, karena mbaknya itu nelpon ke saya, dia mengadu, si majikannya itu langsung, ya udah, sekarang berapa rupiah yang kamu berikan untuk bayar pajak? Setelah dihitung-hitung 32 juta, sumpama uang Arabnya berapa dihitung-hitung, dan seginilah uangnya. Akhirnya uang yang dulu untuk bayar pajak emasnya itu sampai diganti sama majikannya 32 juta rupiah. Namun karena di Arab, akhirnya dia dikasih uang dolar Arab ya. Coba begitu baiknya itu majikan. Ternyata emang banyak juga ya majikan-majikan yang baik di Arab itu. Justru lebih baik dari mungkin seperti Hong Kong, Singapura, ataupun mungkin Taiwan ya. Saya nggak pernah dengar yang namanya di Taiwan itu setiap tahun 1 tahun sekali dikasih emas dan sampai dimintai pajak namun diganti lagi, itu saya nggak pernah dengar loh. Namun ini kisah yang begitu sangat mengharukan. Ternyata emang orang Arab itu kalau sudah baik sangat baik sekali. Mungkin di sini ada teman-teman yang bekerja di Arab, apakah majikannya baik juga? Seperti mbak ini, padahal majikannya sudah mengasihkan emas ya begitu banyak. Dan ketika di bandara dimintai pajak, namun karena mungkin mbaknya ini menceritakan ke majikannya, karena dia sayang sekali sama mbaknya, akhirnya digantilah uang yang untuk bayar pajak tersebut, 32 juta rupiah guys. Ini jumlah yang tidak sedikit loh. Nah jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin sekarang mendapatkan majikan yang baik di Arab atau di mana saja, jangan disia-siakan. Kerjalah kalian dengan baik, jaga hati mereka ya, dan simpan uang kalian untuk nanti masa depan kalian di rumah. Karena untuk mendapatkan majikan yang baik untuk zaman sekarang begitu sangat susah. Dan untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.